usia muda itu tidak pengecualian ya untuk terkena stroke. Untuk stroke itu kecacatannya bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita cegah. Halo sahabat Premier, kembali lagi bersama saya Nareswari Lila dan senang sekali rasanya kita bertemu lagi di podcast Rumah Sakit Premier dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Erik Tanoto, spesialis neuro. Ya. Halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik? Sehat? Sehat. Waduh, harus kelihatan sehat terus ya, namanya dokter ya. Tapi gini dong, biasanya kan banyak teman-teman saya nih, saya ada kenalan juga kalau misalnya tiba-tiba hari pertama ketemu sehat nih, fine. Besok lagi ketemu kayak ada yang berbeda gitu loh dok, dari wajahnya, dari tubuhnya, padahal masih muda gitu. Saya bilang, kayak waktunya kamu ke dokter syaraf deh, saya bilang gitu. Karena kan memang beberapa hal tuh nggak bisa disepelein ya dok ya, apalagi masalah syaraf-syaraf gitu. Betul sekali. Muda pun juga sekarang juga bisa ya dok, kalau misalnya amit-amit bisa dibilang kena stroke itu bisa ya dok ya? Bisa sekali. Okay. Jadi memang sekarang itu usia muda itu tidak pengecualian ya untuk terkena stroke. Jadi sekarang itu mulai sedikit bergeser. Jadi banyak usia yang lebih muda, lebih tepatnya lebih muda dibandingkan yang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu usia-usia stroke itu sekitar 50-60. Sekarang itu bahkan sudah mulai bergeser ya. Jadi sudah ada umur 30-an sampai 40-an itu sudah banyak yang kena stroke. Jadi itu memang tidak bisa disepelekan lagi. Jadi memang kalau misalnya sudah ada keluhan-keluhan yang tidak seperti biasanya, memang disarankan untuk segera kontrol ke dokter. Oke, keluhan-keluhan yang tidak seperti biasanya tuh kayak gimana dok? Nah, keluhan-keluhan seperti contohnya nih ya, wajahnya itu miring sebelah, mencong atau bibirnya mencong sebelah. Kemudian kalau ngomong biasanya normal, terus tiba-tiba pelak atau pelo begitu, ya. Kemudian tangan atau kakinya tiba-tiba lemes satu sisi saja. Kemudian tiba-tiba ada kayak kram atau kesemutan atau kayak geringgingan ya, mungkin bahasa Jawanya bahasa geringgingan, itu satu sisi saja. Kayak gitu. Kemudian penglihatannya terus tiba-tiba buta atau sampai kabur secara tiba-tiba. Kemudian juga ada sakit kepala yang hebat. Yang tiba-tiba saja. Jadi normal-normal seperti ini, terus tiba-tiba sakit kepalanya hebat sekali sampai kok rasanya tuh pingin mukul-mukulin kepala sendiri. Nah, dan semuanya ini sifatnya selalu tiba-tiba ya. Baik itu lagi aktivitas tiba-tiba begini, atau bangun tidur tiba-tiba begini. Nah, itu sebaiknya langsung segera dibawa ke rumah sakit. Daripada telat ya dok ya? Iya, daripada terlambat. Karena bisa dibilang bahwa stroke ini silent killer ya dok? Iya, betul sekali. Nah, jadi kadang-kadang kalau stroke ini, kenapa kok kadang-kadang disebut silent killer juga ya? Karena terkadang kita ini tidak ada gejala sebelumnya. Jadi biasanya kalau sakit apapun itu kadang-kadang mulai keluhan, misalnya nih contoh kalau kencing manis, kok banyak kencing ya saya, kok makannya makin banyak ya, terus kemudian atau misalnya kok berat badannya makin lama makin turun ya. Nah itu kan ada gejalanya lah, meskipun memang tidak semua orang sama. Nah tapi kalau stroke tidak ada gejala, jadi tiba-tiba seret langsung menyerang seperti itu aja. Ya, jadi bahkan orang yang awal mulanya sehat sekali, mungkin banyak ya, misalnya kayak orang-orang yang atletik, suka olahraga, olahraganya kuat, makanya bagus, langsung kena serangan. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba kena serangan, dan menimbulkan kecacatan yang permanen. Nah, itu yang bahaya dari stroke. Tapi apakah pasti semuanya kecacatannya permanen atau memang bisa disembuhkan juga gitu? Nah, memang ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus untuk stroke itu kecacatannya bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita cegah. Nah, caranya dengan apa? Ya, misalnya kalau misalnya pasien ini atau orang ini terkena stroke, ya, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dilakukan pemeriksaan, dan misalnya memang, oh iya benar, ini adalah stroke tipe yang penyumbatan, dalam waktu golden period, itu kita bisa berikan obat-obatan untuk membuka penyumbatannya. Sehingga kecacatannya bisa tidak permanen. Atau bahkan ada beberapa kasus langsung sembuh setelah diberikan obat. Dan ya akhirnya kita cuma pantau beberapa hari, pasiennya bisa pulang.
Oke. Seperti itu. Jadi memang tidak ada efek jangka panjangnya kalau memang masih dalam kondisi golden period itu bisa ditolong gitu ya dok ya? Betul sekali. Nah, kapankah waktu golden period itu memang ada beberapa hari kah, beberapa jam kah? Untuk golden period saat ini memang disarankan di bawah 4,5 jam. Oh, cepet banget ya dok Cepet banget memang. Jadi kalau misalnya ada keluhan, misalnya kita asumsikan ya, kita ambil contoh, misalnya ada pasien tiba-tiba mengeluh bicaranya pelat, ya, atau misalnya tiba-tiba kaki sama tangan sebelah kanan atau kiri lemes, nggak bisa digerakkan. Kalau misalnya dalam waktu di bawah 4,5 jam pasien ini sudah mendapatkan pertolongan atau pengobatan, ya, itu kita bisa selamatkan atau kita cegah kecacatan permanen pada pasien itu. Oke. Nah, itu sebenarnya kan ceritanya 4,5 jam itu dari gejala pertama kali muncul sampai obatnya masuk. Nah, jadi bisa dibayangkan, kan orang pertama kali ada keluhan, tentunya harus dibawa ke rumah sakit dulu. Belum pendaftaran, belum cek darah, belum foto, belum ditanya-tanya sama dokter di belum UGD, macetnya juga belum itu. macetnya. Ya. Jadi sekarang itu disarankan kurang dari 3 jam itu sudah OTW ke rumah sakit. Oke. Nah, jadi kita ini punya waktu, kalau bisa itu kurang dari 1 jam itu sudah kita masukkan obatnya dari pasien datang ke rumah sakit. Mungkin seperti itu. Jadi memang masanya cepat sekali ya dok ya? Sangat cepat sekali. Nah kalau misalnya gini dok, kadang beberapa orang itu tidak terlalu sensitif terhadap dirinya, menyepelekan, tiba-tiba pelat mungkin habis kegigit mungkin nggak sadar, atau memang ada perubahan-perubahan mungkin masuk angin sebelah, namanya orang Indonesia kadang-kadang ngegampangin juga, itu gimana dok? Apakah nanti ada efek jangka panjangnya juga atau seperti apa? Ya kalau misalnya nih ya karena kita nyepelein atau kita mungkin besok sudah baikan, paling sering itu sih, paling sering itu pasien-pasien itu kayak selalu kenapa kok datang besoknya, karena coba tidur saja, siapa tahu besok baikan. Nah, itu tentunya kan terlambat ya. Dan itu efeknya adalah kalau misalnya tidak berhasil masuk obat yang tadi saya jelaskan dan terlambat, itu kecacatannya bisa sampai ke 90%. Aduh. Menetapnya maksudnya. Nah, untuk tingkat seberapa parah kecacatannya tergantung ya serangannya itu sumbatannya kecil atau besar. Nah, tapi kalau terlambat pengobatan, menetapnya itu hampir 90%. Apalagi kalau tidak mau berobat ataupun fisioterapi setelah pergi ke rumah sakit. Oke, jadi memang ada masa-masa tertentunya juga ya, yang memang harus diperhatikan. Sama halnya kayak sekarang dok, ini adalah masa-masa kita rehat dulu. Kita mau lihat iklan yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap dengan kami. Sahabat Premier, kita kembali lagi ya ngobrol-ngobrol masalah yang penting banget biar kita tuh nggak kecolongan sama yang namanya golden period tadi ya dok ya, 4,5 jam. Nah itu biasanya kalau memang sudah kita tahu ada gejala stroke langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin ada diagnosa dari rumah sakit yang akan dilakukan terlebih dahulu kah? Mungkin CT scan atau MRI, apa yang akan dilakukan dok? Baik, jadi tentunya setelah pasien tersebut datang ke rumah sakit, tentunya tim dokter UGD akan menanyai pasien dan keluarganya mengenai kapan serangan itu terjadi dan akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang memang benar ini ke arah stroke, kemudian akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahan ini biasanya kita tentunya ya periksa darah pada umumnya dan pemeriksaan imaging atau pencitraan. Nah, pencitraan kalau ini sebenarnya tergantung dari masing-masing rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakitnya hanya ada CT scan kepala, ya kita lakukan CT scan kepala. Kalau rumah sakitnya mempunyai MRI, terutama apalagi MRI yang 3 Tesla, itu bisa dilakukan MRI. Nah, tentunya MRI ini biasanya memang membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada CT scan. Tapi semakin canggih MRI itu bisa dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan bisa akan membantu menentukan kita, dokter neurolog atau dokter saraf, untuk menentukan apakah ini obatnya ini pantas untuk masuk atau tidak.
Oke, jadi memang prosesnya ternyata panjang juga ya dok. Cukup jadi memang panjang. di golden period ini sangat amat harus concern juga ya, mungkin untuk orang-orang di sekitarnya juga gitu ya dok ya. Iya, betul Dan sekali. gini, kalau memang ada pasien yang sudah terkena stroke begitu, terapi apa yang akan dilakukan dok? Apakah memang ada obat-obatan yang harus terus dikonsumsi? Atau tadi saya juga mengulik bahwa dokter menyebutkan ada fisioterapi juga, atau seperti apa dokter? Oke. Jadi misalnya nih setelah kita tentukan, oh iya memang benar pasien tersebut ada stroke penyumbatan. Kita ambil contoh kasus stroke penyumbatan ya. Nah tentunya kalau misalnya masih dalam golden period itu ada kita lakukan tindakan trombolisis namanya. Trombolisis itu kita memasukkan obat suntikan yang fungsinya untuk memecah sumbatan tersebut, sehingga aliran darah yang menuju ke otak yang seharusnya tersumbat atau terhalang bisa terbuka lagi dan lancar lagi, ya kan? Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan pengobatan, tentunya ada obat minum, ya tujuannya untuk mencegah supaya pasien tersebut tidak terkena stroke kembali, dan tentunya harus diimbangi dengan fisioterapi. Oke. Jadi fungsi dari fisioterapi itu sendiri tidak hanya serta-merta untuk membantu supaya mempercepat pemulihan, tapi juga membantu untuk pasien itu menjadi pede dan berani untuk melakukan latihan sendiri juga di rumah. Tujuannya agar kemampuan bergeraknya atau kemampuan bicaranya atau kemampuan yang dia mengalami masalah awalnya menjadi lebih baik, bahkan sampai kembali sempurna. Nah, kalau misalnya tadi dokter bilang bahwa yang terkena stroke ini sudah usianya bergeser, lebih muda. Jadi kan saya worry ya. Ini kayaknya udah masuk-masuk angkatan-angkatan saya deh, dok. Untuk mencegahnya itu sebenarnya apa? Pola hidup yang seperti apa yang harus kita lakukan? Baik. Jadi untuk mencegah, sebaiknya tentunya kita, ya secara umum ya, kita merubah pola hidup yang lebih sehat. Nah, pola hidup yang lebih sehat tentunya kita mulai dari pola makan. Nah, pola makan, pastikan gizinya berimbang, hindari makanan-makanan ya seperti yang tinggi lemak, tinggi gula ya. Kemudian juga ya proses food agak dikurangi ya kan. Kemudian kita juga seimbangkan dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bisa kita mulai dengan olahraga ya, ataupun kalau suka nge-gym juga boleh nge-gym. Nah, olahraga pun sekarang kan bervariasi sekali nih. Betul. Nggak cuma orang zaman dulu olahraga cuma itu aja ya. Ini sekarang kan bisa bervariasi. Nah, tentunya boleh silahkan berolahraga, tapi juga harus mengetahui batasan maksimum diri sendiri. Selalu ingat, atlet aja punya usia untuk pensiun, apalagi kita yang bukan atlet. Jadi, kalau misalnya usia kita, sudah 40-an nih, tapi mau olahraganya itu kenceng banget kayak masih muda, itu nggak kuat sudahan tubuh kita. Jadi harus dibatasi. Dan untuk mempertanyakan itu ya jangan lupakan konsultasi ke dokter pilihan Anda sendiri atau pilihan pasien itu sendiri. Karena setiap kondisi tubuh seseorang berbeda-beda juga ya, Berbeda-beda dok, seperti itu. Lebih baik screening dari awal juga nih kayaknya dok ya. Betul. Apalagi lifestyle model saya, bebe. Tapi mungkin ada nggak sih dok pesan-pesan untuk sahabat Premier yang ada di rumah yang lagi menyaksikan kita untuk lebih aware lagi terhadap stroke? Oke. Jadi untuk para sahabat Premier, memang disarankan untuk melakukan perubahan pola hidup yang lebih baik. Tentunya bagaimana kita makan, kemudian bagaimana kita beraktivitas, dan jangan lupa untuk mengecek faktor-faktor resiko. Apakah Anda mempunyai faktor resiko atau tidak, seperti kolesterol, gula darah, asam urat, atau darah tinggi, ataupun resiko-resiko yang lain, seperti apakah Anda merokok, apakah Anda merupakan perokok pasif, itu juga termasuk. Terus bagaimana dengan tempat kerja Anda? Apakah memang paparan resikonya tinggi atau tidak? Dengan kita lebih aware terhadap faktor resiko dan merubah pola hidup kita menjadi lebih baik, tentunya kita akan semakin tercegah atau semakin berkurang resiko untuk terkena serangan stroke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke sahabat Premier. Oke, terima kasih banyak dokter. Sehat selalu dan juga semoga podcast kali ini bisa menjadi edukasi juga untuk sahabat Premier yang ada di rumah. Ini karena penting sekali ya, apalagi lifestyle yang sekarang mungkin banyak juga yang masih menjalani lifestyle yang buruk, bisa tersadarkan. Ini kayak saya nih yang suka makan junk food. Terima kasih banyak dokter dan juga terima kasih untuk sahabat Premier yang ada di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Jangan lupa di like, komen, dan share juga ke saudara-saudaranya yang lain biar ada informasi yang bisa didapatkan dari saudara-saudaranya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.